Halo, pada video kali ini saya mau membahas tentang current yang melalui resistor ya. Nah, sebelum itu kita harus sudah paham hukum Ohm ya, atau Ohm law ya. Nah, Ohm laws itu punya persamaan seperti ini. V sama dengan I dikalikan R ya. Dan persamaan ini dinamakan sebagai hukum law ya, hukum Ohm ya, sorry. Nah, maksudnya apa? Maksudnya sebagai contoh kita memiliki sirkuit seperti berikut. Misal di sini ada sel atau baterai ya, sel atau baterai, dan di sini ada kabel, kemudian baterai ini dihubungkan dengan sebuah resistor. Nah, besar potensial daripada baterai ini misalnya V ya, nilainya V. Bisa itu 1,5 volt, bisa itu 9 volt. Yang penting V nilainya kita buat secara general dulu, dan resistance daripada resistor ini adalah R ya. Jadi current yang mengalir seperti ini current I, dan mengalir seperti ini kan, dan masuk ke dalam resistor ini ya, I itu current ya. Nah, besar current ini ya, hubungan dari ketiga variabel ini diperoleh dengan persamaan ya, V I R ya. Oke, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa peroleh juga I sama dengan, oke, coba saya ubah dulu. Kita bisa peroleh dengan I sama dengan V dibagi R, dan R sama dengan V dibagi I ya. Dapat deh 3 persamaan ini. Oke, dan ini dinamakan dengan hukum Ohms ya, harus diingat. Oke, dan pertanyaan saya adalah bagaimana dengan resistor yang paralel? Kalau ini resistornya satu, kalau series ya, pertama-tama coba kita series ya, series sebagai berikut misalnya. Series ini sama saja, tinggal diubah saja nilai R ini. R-nya kita cari dulu, resistance totalnya kita buat ini menjadi satu R ya, atau satu resistance ya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dijumlahkan saja. Sebagai contoh ini R1, ya ini R2, berarti R totalnya disebut diperoleh dengan cara R1 plus R2. Ya, sehingga bisa diperoleh dengan variabel yang lainnya, misal V sama I bisa diperoleh dengan menggantikan R ini dengan R1 plus R2, yaitu untuk yang series. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan yang paralel? Paralel itu bentuknya seperti ini. Misalnya ini sel, dan ini ada resistor satu, tapi diparalelkan. Bagaimana dengan current-nya? Oke, nah current-nya itu mula-mula dia mengalir dari baterai sebesar I. Oke, dia terus mengalir dan kemudian masuk ke percabangan ini ya. Ini awalnya I. Nah, I itu namanya current yang melalui sel atau current yang melalui baterai. Ya, current through ya, sel ya. Dan current ini yang melalui sel ini kemudian karena ada percabangan di sini, kemudian terbagi menjadi dua. Ya, kalau cabangnya dua ya terbagi menjadi dua. Kalau cabangnya tiga nanti dia akan menjadi tiga. Nah, kita anggap ini I1 ya. I1 itu current yang melalui resistor 1. Anggap saja nih resistor 1, ini resistor 2. Dan ini yang terbelah ke bawah, ya ini I2. Oke. Nah, I2 itu adalah current yang melalui resistor 2. Nah, pertanyaan saya, berapa nilai I current yang melalui sel? Oke, yang ini.
dan current yang melalui resistor, baik itu resistor 1 atau resistor yang kedua. Itu pertanyaan saya. Nah, caranya bisa diperoleh dengan cara berlaku hukum Ohm tadi. Nah, perlu diperhatikan kalau potential difference ya atau voltage ya di antara resistor ini nilainya itu sama dengan baterainya karena diparalelkan. Jadi berlaku seperti ini. Berlaku seperti berikut bahwa V sama dengan ya I1 R1 itu berlaku ya. Dan V juga berlaku I2 R2. Kenapa bisa seperti ini? Karena V-nya sama. Karena ini kabel yang ini sama dengan kabel yang ini kan terhubung dengan di antara R1 dan R2 sehingga V-nya sama dan berlaku ini. Dengan demikian bisa diperoleh lah I1 itu sama dengan V dibagi R1 ya, seperti itu, dan I2 itu bisa diperoleh V dibagi R2. Oke, seperti itu ya. Dan kalau resistornya ada 3 yang diparalel ya bisa kalian lanjutkan, berarti I3 sama dengan V dibagi R3 seperti itu. Dan berikutnya I1 I2 sudah ditemukan, berarti I itu adalah penjumlahan antara I1 dan I2. Kenapa? Karena coba kita lihat awalnya current ini kan bercabang menjadi I1 dan I2. Nah, ketika I1 I2 ini keluar lagi ya, masuk lagi ke percabangan utama ya, dia menjadi I lagi. Jadi bisa dikatakan I atau current yang melalui sel ini ya I itu jumlah dari I1 sama plus I2 seperti itu. Nah, ini saya punya contoh soalnya. Contoh soalnya seperti berikut. Okay, given simple circuit in the figure below, determine the current flowing through the 6 ohm and 3 ohm resistor. Nah, caranya langsung saja ya, berarti currentnya kan kayak gini. Ini current. Nah, ini current yang melalui sel. Nah, current yang melalui sel ini nanti bercabang jadi 2, I1, I2, seperti itu ya. Nah, I1 berarti through current yang flowing through the 6 ohm ya, berarti I1 ya, I1 sama dengan V dibagi R1. V-nya berapa? V-nya itu adalah 6 volt ya. Ini V, ini R1, ini R2. Oke. Berarti ya bisa kita langsung cari ya. Coba saya protokol ini V dibagi R1 dan bisa diperoleh berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1 ampere. Oke, berarti current yang melalui resistor 6 ohm adalah 1 ampere. Nah, kita coba cari current yang melalui resistor 3 ohm. Berarti I2 ya, I2 sama dengan V dibagi R2. V-nya berapa? V-nya 6 volt. Resistor R2 adalah 2 ampere. Berarti current yang melalui resistor 3 ohm adalah 2 ampere. Dan pertanyaan yang di bawah, determine the current flowing through the cell. Ya, berarti nyari I-nya ya, I yang ini. Nah, berarti I itu ya penjumlahan dari I1 ditambah I2. I1 tambah I2 berarti ya 1 ampere ya ditambah 2 ampere sama dengan 3 ampere. Seperti itu ya. Saya berharap kalian paham konsep ini, bahwa di dalam resistor yang paralel, satu konsep yang penting bahwa nilai V-nya ya, V kalau dalam paralel resistor, V-nya itu sama, baik itu resistor 1 atau resistor 2. Dengan demikian bisa didapatkan I1, I2 atau current 1, current 2. Mungkin cukup sekian video singkat ini. Terima kasih.